2015 kemarin, naiknya asam lambung diduga kuat menjadi penyebab meninggalnya presenter Andri Jarot dan juga aktor kawakan Didi Petet. Masalah asam lambung ini juga diderita oleh beberapa tokoh dunia, diantaranya Barack Obama, Bill Clinton, dan George W. Bush. Sebenarnya asam lambung tidak secara langsung menyebabkan kematian, tapi bisa menimbulkan komplikasi organ lain dan bisa berujung ke serangan jantung, stroke, pendarahan, serta infeksi. Kondisi asam lambung naik ini dikenal dengan nama GERD atau gastroesophageal reflux. Asam lambung sendiri sebenarnya cukup membantu banyak dalam mengolah sistem pencernaan. Asam lambung merupakan cairan atau enzim di dalam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam lambung. Pada dasarnya asam lambung atau HCl berfungsi sebagai disinfektan pembunuh kuman serta merangsang usus, hati, dan pankreas untuk mencerna makanan. Jika kadar asam lambung yang dibutuhkan kurang, maka proses pencernaan makanan pada lambung tidak maksimal. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan penyerapan nutrisi dari tubuh akan sulit dan tidak optimal. Mereka yang mengalami hal tersebut biasanya akan menyebabkan sembelit dan susah buang air besar. Lain halnya jika asam lambung tinggi. Jika terjadi peningkatan asam lambung yang memiliki sifat asam korosif atau mengikis pada dinding lambung, maka lama-kelamaan hal ini akan menimbulkan terjadinya peradangan, iritasi, dan menyebabkan luka pada dinding lambung. Selanjutnya, gejala ini menyebabkan penyakit MAH. Umumnya penyakit yang berkaitan dengan asam lambung selalu dikira sebagai MAH. Ini karena belum banyak orang Indonesia yang mengetahui tentang gastroesophageal reflux disease atau GERD. Padahal GERD merupakan penyakit kronik yang bisa mengakibatkan kanker kerongkongan atau kanker lambung. GERD merupakan kondisi adanya aliran balik dari isi lambung ke kerongkongan yang menyebabkan gejala yang mengganggu hingga terjadi komplikasi. Hal ini terjadi karena adanya gangguan pada lower esophageal sphincter yang merupakan katup penghubung antara lambung dan kerongkongan. Akibatnya, asam lambung yang seharusnya tetap berada di perut akan naik ke kerongkongan dan menimbulkan sensasi terbakar di dada. Berbeda dengan MAH yang menimbulkan nyeri di ulu hati, aliran balik isi lambung bisa menimbulkan nyeri di dada seperti terbakar atau heartburn. Alur balik isi lambung ini juga bisa menyebabkan sindrom khas seperti asma reflux yang dapat mengganggu aktivitas dan sulit diobati. GERD yang tidak diterapi dengan baik dapat menyebabkan terjadinya komplikasi, antara lain penyempitan kerongkongan, pendarahan kerongkongan, dan dalam kondisi kronis dapat berhubungan dengan kanker kerongkongan. Asam lambung yang tinggi dapat menyebar ke gigi, sinus, pita suara, saluran pernafasan bawah, hingga ke paru-paru. Pada ujung bawah kerongkongan, terdapat katup yang disebut dengan lower esophageal sphincter atau LES. Katup ini akan membuka saat makanan memasuki lambung dan menutup segera untuk mencegah makanan naik lagi ke kerongkongan. Kelainan pada katup menyebabkan makanan yang telah berada di lambung mengalir kembali ke kerongkongan sehingga menyebabkan apa yang disebut GERD. Penyebab lainnya adalah kelainan perut yang disebut dengan hernia hiatus. Hal ini terjadi ketika bagian atas perut dan les bergerak di atas diafragma. Biasanya diafragma membantu menjaga asam dalam perut kita. Tapi jika kita memiliki hernia hiatus, maka asam bisa naik ke kerongkongan dan menyebabkan gejala penyakit reflux asam. Selain gangguan pada lower esophageal sphincter, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko GERD. Di antaranya adalah kehamilan, obesitas, stres, diet tinggi garam dan lemak, serta berbaring setelah makan. Beberapa makanan dan kebiasaan makan dapat pula memicu gejala GERD. Konsumsi berlebihan coklat, bawang putih dan bawang merah, kopi atau teh, alkohol, tomat, minuman bersoda, dan makanan pedas juga berpotensi memicu munculnya gejala GERD. Ada
beberapa gejala dan ciri-ciri penyakit asam lambung yang perlu diwaspadai. Di antaranya adalah produksi air liur berlebih dan rasa pahit, suara serak, batuk kering, kehilangan nafsu makan, mual dan muntah, perut kembung, sering bersendawa, berkeringat tanpa alasan jelas, serta panas pada bagian dada atau heartburn. Lalu bagaimana cara kita mencegah hal itu? Dan apabila dirasa sudah memiliki gejala tersebut, bagaimana cara mengobatinya? Jika terkena GERD, prinsip utama pengobatannya adalah dengan menghilangkan gejala dan mencegah komplikasi. Yang pertama adalah dengan mengatur pola makan. Kita juga dapat hindari konsumsi daging secara berlebihan dalam waktu singkat, dan sebaliknya kita harus tetap mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Hindari pula makan makanan yang terlalu asam dan pedas. Begitu juga dengan kopi, alkohol, atau minuman bersoda yang akan memperburuk timbulnya GERD. Kurangi camilan yang mengandung coklat dan keju. Kedua, jangan tidur dalam waktu 2 jam setelah makan. Langsung tidur setelah makan akan memudahkan isi lambung, termasuk asam lambung, untuk berbalik arah kembali ke kerongkongan. Ketiga, hindari stres. Karena jika ada sesuatu yang tidak beres atau stres, maka otak akan memerintahkan lambung untuk memproduksi asam lambung. Selanjutnya adalah mengontrol berat badan agar tercapai berat ideal. Obesitas menjadi salah satu resiko terjadinya GERD. Selain hal-hal tadi, obat-obatan juga bisa diberikan untuk meredakan GERD. Namun tentu saja lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Jika kita menemukan keluhan terkait dengan lambung yang berlarut-larut, segeralah konsultasikan diri kita ke dokter. Dan semoga informasi mengenai asam lambung ini dapat bermanfaat bagi kita semua.